Kita akan masuk di dalam bagian yang terakhir dari seri khotbah bulan ini, The Year of New Wonders. Dan kali ini saya akan memperkenalkan saudara, membagikan kepada saudara tentang Tuhan sebagai Sang Maestro keajaiban. Karena yang namanya tahun keajaiban baru itu tidak terjadi sendiri. Ada sumbernya, ada source-nya, ada pribadi yang mengerjakan semuanya itu. Dan dialah Tuhan, dialah Yesus yang kita sembah. Amin. Jadi Yesus adalah Sang Maestro keajaiban. Kita tahu bahwa maestro adalah seorang seniman yang ahli. Artinya gini, kalau dia membuat satu karya seni, itu bukan karya yang biasa. Tapi mahakarya. Mahakarya yang hebat, yang orisinal, yang unik, yang luar biasa. Tahukah saudara, seperti itu juga karyanya Tuhan kita. Kalau dia mengerjakan sesuatu di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara, saya mau yakinkan saudara, pekerjaannya gak pernah biasa-biasa. Saya yakinkan saudara, setiap perbuatan tangannya selalu mahakarya yang luar biasa. Itu yang kita sebut sebagai keajaiban. Dan yang hebat, Tuhan yang kita sembah tidak sekedar bekerja melakukan sedikit keajaiban, tapi dia mengerjakan banyak keajaiban. Kita baca terlebih dahulu di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-47. Mari kita lihat di dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan ya. Karena itu orang-orang Farisi dan imam-imam kepala mengadakan rapat dengan mahkamah agama. Nah, Anda harus ngerti bahwa mereka ini adalah orang-orang yang gak suka sama Yesus. Mereka ini bukan satu kubu nih, tapi berseberangan dengan Yesus. Tapi bahkan pihak yang berseberangan pun terpaksa mengakui. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Mereka berkata, kita harus berbuat apa? Orang ini, Yesus ini membuat banyak keajaiban. Luar biasa saudaraku. Jadi yang dikerjakan Yesus, keajaibannya bukan sekali. Bukan cuma 2 kali, bukan cuma sesekali. Tapi yang dia kerjakan masif. Yang dia kerjakan banyak mujizat. Dari desa ke desa isinya adalah keajaiban. Dari kota ke kota terjadi mujizat demi mujizat, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang bukan urusan biasa, tapi perkara yang terlalu ajaib buat pikiran dan bayangan kita sebagai manusia, terus dia kerjakan. Artinya gini, kalau yang dia kerjakan itu banyak, berarti keajaibannya tersedia untuk setiap orang. Oke, kalau yang dikerjakan cuma keajaiban sedikit, mungkin yang bisa mengalami juga segelintir orang. Nah, kadang-kadang sebagian orang punya persepsi yang keliru. Sebagian orang berpikir bahwa hanya orang-orang khusus saja yang bisa mengalami keajaiban. Mungkin hanya pendeta saja yang kalau berdoa dan doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena keajaiban itu jarang-jarang. Keajaiban itu jumlahnya sedikit, jadi hanya mungkin orang tertentu saja yang mengalami. Mungkin ada benar kalau keajaibannya sedikit. Tapi kalau keajaibannya banyak, bahkan sangat banyak. Hari ini saya mau yakin dengan saudara, buatmu juga ada mujizat. Buatmu, buat setiap pribadi di tempat ini, buat Anda yang mengikuti secara online, keajaiban tersedia bagi setiap orang. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan saya berdoa tahun ini tidak ada seorang pun yang akan melewatkan tahun ini tanpa keajaiban.
Saya berdoa tahun ini Anda akan bersaksi secara pribadi, Anda akan terima keajaiban dan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Anda percaya itu? Coba ya kita baca di dalam Ayub 9 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ngomong gini, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga. Bukan urusan kecil-kecil nih. Perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Bukan cuma keajaibannya banyak, tapi sampai dicatat tidak terbilang banyaknya. Bahkan berita baiknya buat saudara dan saya, keajaibannya bukan hanya di masa lalu. Sampai hari ini dia masih bekerja, Yesus masih produktif, dia belum berhenti untuk berkarya, dia masih menghasilkan keajaiban baru lagi, keajaiban baru lagi. Dan doa saya, ini akan ada alami dalam hidup saudara. Januari ada keajaiban. Februari keajaiban, Maret keajaiban, sepanjang tahun sampai Desember akan ada keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Baru saja terjadi juga ada seorang jemaat kita sakit kanker stadium akhir, stadium 4. Saudaraku, secara manusia harapannya tipis, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Ya, dia malah berdoa. Dalam kondisi yang seperti itu malah berpuasa. Orang mungkin berpikir kayak aneh sekali. Dalam kondisi yang lemah dia tetap berdiri teguh di dalam iman dan dia mengucapkan deklarasi profetik. Di dalam nama Yesus aku sembuh, semua kanker lenyap. Dan persis terjadinya Januari tahun ini. Dia pergi ke dokter lagi, cek, dokter kaget luar biasa, semua sel kankernya lenyap dan kesembuhan total terjadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita sangat ajaib. Ajaib juga dalam hidup saudara. Ajaib juga di dalam keluarga saudara. Ajaib juga di dalam pekerjaan saudara. Ada satu orang pelayan Tuhan di gereja kita, baru saja juga terjadi berapa waktu yang lalu, ya, tiba-tiba masuk di rumah sakit dan sudah dalam kondisi yang sangat kritis di ICU. Di ICU ini saudaranya ada di tempat ini, mungkin di belakang bantuin saya di belakang sana. Ya, jadi ini saksi nyatanya ada. Ya, waktu masuk kondisinya begitu kritis. Sampai-sampai ketika dicek saturasi oksigennya nggak ketemu. Oke, dan itu sudah koma. Sudah nggak sadarkan diri. Dan dokter sudah panggil keluarganya untuk kumpul semua. Nah, Anda tahu sendiri kalau dokter sudah panggil keluarganya datang semua, artinya apa? Anda silahkan terjemahkan sendiri. Ya, tapi waktu itu kita berdoa lewat Zoom, lewat video call. Kalau nggak salah bukan Zoom ya, WhatsApp call. Kita doa bersama-sama, kita minta kuasa Tuhan bekerja, kita minta mujizat terjadi, kita minta keajaiban Tuhan kerjakan karena kita percaya tahun ini adalah tahun keajaiban baru. Kita ucapkan deklarasi profetik kita. Begitu doa, amin, tiba-tiba matanya melek. Dan sejak dari hari itu, beberapa hari kemudian dari ICU keadaannya cepat sekali membaik, pindah ke kamar biasa. Pagi ini tadi saya baru aja mau masuk di sini, tadi diceritain sama adiknya, jantungnya yang membekak dicek sudah baik, paru-parunya sudah baik, tadinya sepsis, sudah sepsis saudaraku, sudah sembuh kakinya, Tuhan sembuhkan.
keajaiban awal tahun sudah dimulai. Terjadi juga dalam keluargamu, terjadi juga dalam pekerjaanmu, terjadi juga di dalam pelayananmu, di dalam keuanganmu. New wonders, keajaiban yang tidak terbilang banyaknya, yang bukan hanya cukup untuk segelintir orang, tapi tersedia for everybody, untuk setiap orang yang percaya. Katakan amin, dan kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Berita baiknya saudaraku, bukan hanya Tuhan mau melakukan banyak mujizat. Saya masuk lagi ya, lebih lanjut lagi ya. Anda siap? Tuhan kalau mengerjakan keajaibannya dalam hidup kita, keajaibannya itu very personal. Sangat personal, sangat unik, dan sangat spesial, khusus dirancang dan didesain, dibuat untuk saudara. Jadi bukan mass product, bukan sesuatu yang diproduksi secara massal, tetapi sesuatu yang didesain, dikerjakan khusus untuk kita, personal, pribadi. Jadi very unik sekali. Sama ibaratnya seperti kalau saudara datang ke seorang desainer yang terkenal. Beda dibandingkan kalau saudara pergi ke toko untuk beli baju. Kalau Anda beli baju di satu toko, maka Anda akan melihat baju yang sama, diproduksi massal, ya ukurannya gitu. Kalau Anda mau beli ya sudah adanya itu. Dan itu diproduksi untuk semua orang. Lain halnya kalau saudara mau menikah, biasanya orang kalau menikah itu maunya bajunya memang didesain khusus buat dia, karena itu adalah hari yang istimewa. Anda akan pergi ke seorang desainer, dan desainernya akan mengukur ukuran saudara secara spesifik. Bukan hanya dibuat standarisasi, tetapi dibuat personalisasi. Secara khusus ukurannya yang kita mau, modelnya yang kita mau, ornamennya semuanya yang kita mau, yang paling cocok dengan selera, dengan ukuran, semuanya very personal, itu kita banget. Betul apa tidak? Tahukah saudara, ketika Tuhan mengerjakan mujizat yang tak terbilang banyaknya, itu bukan mass product loh. Waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, setiap orang itu diciptakan fingerprintnya aja, sidik jarinya aja. Setiap orang berbeda. Ada nggak yang di sini sidik jarinya sama? Ya, ada nggak yang orang kembar, anak kembar yang sidik jarinya sama? Beda juga. Karena Tuhan selalu menciptakan secara personal, secara unik. Hari ini saya mau katakan sama saudara, tahun ini keajaiban yang dia akan lakukan di dalam hidup saudara itu Anda banget. Itu akan sangat cocok di waktunya saudara, sesuai dengan kebutuhan saudara, dan di dalam cara yang ajaib, yang paling tepat untuk saudara. Dan itu pilihan yang terbaik yang Tuhan akan berikan untuk saudara. Katakan amin, kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ajak saudara buka di Matius 17 ayat 27. Ini kisah tentang Tuhan Yesus dan Petrus yang mau masuk ke bait Allah dan kemudian harus membayar bea masuk bait Allah. Tapi waktu itu mereka nggak bawa uang. Nah, ini kata Yesus kepada Petrus. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, kalau Anda renungkan tentang kisah ini, Anda akan menyadari bahwa mujizat yang terjadi ini bukan mujizat yang besar, ibaratnya menemukan harta karun yang jumlahnya luar biasa, tapi ini hanya 4 dirham. Tapi Anda harus tahu, 4 dirham ini very personal buat Petrus, buat mereka, karena itulah kebutuhannya.
Dan yang luar biasa saudaraku, ketika Tuhan mengerjakan mujizat ini, keajaiban ini, kok ia bisa dari ribuan atau ratusan ribu atau jutaan ikan yang ada di danau itu, ikan pertama itulah yang ditangkap Petrus. Dan ketika Petrus tangkap ikan pertama, kok bisa, kok ya tepat, ya ikan itu di dalamnya ada 4 dirham. Dan ketika Petrus ngalami itu tepat sesuai dengan kebutuhannya. 2 dirham buat dia, 2 dirham buat Yesus. Mereka bayar, mereka masuk ke bait Allah. Tahun ini ketika Tuhan mengerjakan mujizat dan keajaibannya dalam hidup saudara, Anda get ready ya. Yang Tuhan kerjakan itu bukan mass product. Yang Tuhan kerjakan itu bukan copy paste satu sama yang lainnya juga kayak gitu. Tapi Tuhan akan melihat kebutuhan Anda, keadaan Anda secara khusus. Tuhan akan jahitkan mujizat khusus buat saudara secara spesial, didesain dan dikerjakan secara khusus personal untuk hidup saudara. Amin. Karena inilah cara Tuhan bekerja. Tuhan yang mengenal kita secara pribadi. Dia tahu waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Dan dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan pakai cara yang mungkin gak masuk akal buat saudara, tapi itu ngena banget buat saudara. Dalam perjalanan saya untuk mengikut Tuhan, setiap keajaiban yang Tuhan kerjakan itu very personal. Itu bukan cuma sekedar mujizat secara umum. No. Itu talk something. Itu bicara sesuatu di dalam hidup saya. Contoh saudaraku ya. Saya mungkin pernah cerita sama saudara. Bagaimana Tuhan mempertemukan dan mempersatukan saya dengan istri saya. Dengan Pastor Nita. Itu terjadinya ketika kita masih remaja. Saya SMA dan dia SMP. Dan pada waktu itu ibadah seperti ini cuma lebih ke KKR pencurahan Roh Kudus. Jadi setelah selesai khotbah terus kemudian jemaat diundang maju ke depan untuk didoa-doain. Ya, dan kemudian terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Pendetanya, pengkhotbahnya yang melayani dari Amerika. Saya juga gak kenal, sekarang kalau Anda tanya namanya siapa saya juga sudah lupa. Dia cuma datang ya sekali itu selesai dia khotbah. Jadi artinya gak kenal, saya gak kenal yang lain-lainnya, sepintas saja. Nah, saya masih ingat pada waktu itu setelah didoa-doain lama selesai, ya ibadah sudah selesai, tapi masih banyak jemaat yang dilawat, rebah dan kemudian masih terima lawatan Tuhan. Jadi saya setelah di momen itu saya masih ingat. Di mimbar gereja kita waktu itu ada tangga. Dari mimbar turun ke bawah di depan sini. Saya duduk di mimbar sambil ngeliat sama teman-teman saya. Orang-orang yang dilawat oleh Tuhan. Dan menikmati suasana di momen itu. Tiba-tiba saja pendeta ini manggil saya. Kamu kesini. Saya mau doain. Oke, yang namanya mau didoain ya oke. Tapi tahu gak saudaraku, ketika saya didoain tiba-tiba dia ngomong begini. Tuhan sudah sediakan jodoh, pasangan hidup yang terbaik buat kamu. Dan orang itu salah satu teman dekat kamu sekarang. Anda bayanginnya jangan sekarang, Anda bayanginnya saya lagi di situ dan teman-teman saya yang lain di situ. Anda bayangin kalau para remaja dengar temennya ada dinubuatin tentang jodoh. Kira-kira kehebohan apa yang terjadi pada waktu itu? Wah, semuanya ketawa. Itu gak nunggu doanya selesai. Lagi doa saya sudah diketawain semua orang. Ya sampai amin. Itu benar-benar sesuatu yang gak pernah seumur hidup saya didoain seperti itu sebelumnya. Dan yang lebih aneh lagi, di ibadah itu gak tahu sebelum doain saya atau sesudah doain saya, pendetanya ini kan turun dari mimbar doain banyak orang. Termasuk bukan hanya yang di depan tapi yang di belakang. Nah yang di belakang salah satu yang didoain Pastor Nita. Pastor Nita yang waktu itu masih SMP dan pakai bando Minnie Mouse. Didoain, waktu doain aja mainan bandonya dulu. Ini lucu ini bandonya gitu. Dan kemudian dia bernubuat.
Tuhan sudah sediakan pasangan hidup buat kamu. Dan orang itu adalah salah satu teman dekat kamu sekarang. Itu kan saya nggak ngerti di ibadah itu. Tapi setelah selesai ibadah itu, saya dengar kejadian itu. Di antara teman-teman saya muncul kehebohan yang luar biasa. Bagaimana mungkin 2 orang teman mereka dinubuatin persis sama di ibadah yang sama. Tapi singkat cerita, gak langsung ya, karena waktu itu kita cuma teman, kita bukan pacar sih. Ya, tapi dengan caranya yang ajaib, sekian tahun kemudian Tuhan mempersatukan kami dan akhirnya kami membangun sebuah pernikahan, sebuah keluarga sebagai suami istri yang bersama-sama melayani Tuhan sepenuh waktu, menggenapi rencana Tuhan dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, keajaibannya very personal. Tuhan pilihkan yang terbaik. Pasangan hidup yang terbaik. Saya berdoa Tuhan juga akan berikan pasangan hidup yang terbaik. Yang masih jomblo loh ya. Yang sudah menikah gak perlu amin lagi untuk itu. Saya berdoa Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik, rumah yang terbaik, usaha bisnis yang terbaik, pekerjaan yang terbaik buat saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah yang buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Siapa yang mau mengalami keajaiban yang personal seperti itu? Kuncinya saudaraku, kenallah Tuhan juga secara personal. Secara pribadi. Saudara gak bisa dapetin pakaian yang didesain dan dibuat khusus buat saudara dengan pergi ke toko langsung milih langsung beli. Anda dapatnya mass produksi massal, betul apa tidak? Anda harus datang kepada desainernya, ketemu sama desainernya, diukur untuk saudara sendiri, semuanya didesain. Anda harus ngomong apa yang Anda inginkan. Dia harus tahu selera saudara, dia harus kenal saudara. Baru dia bisa buat sesuatu yang sangat personal buat saudara. Lebih dari itu, kita sama Tuhan. Saya ingin ngomong sama saudara, belajar kenal Tuhanmu secara pribadi. Sama-sama Anda duduk dan mendengarkan khotbah ini, semua orang dengarnya perkataan saya yang sama. Tapi doa saya, sementara telinga jasmani Anda dengar khotbah ini, telinga hati saudara, telinga roh saudara, dengar perkataan Roh Kudus yang sedang berbicara secara personal di dalam hidup saudara. Karena khotbahnya sama, tapi Roh Kudus bicaranya spesifik untuk situasi saudara, untuk keluarga saudara, untuk keadaan saudara. Dia akan bicara secara spesifik, tapi butuh hatimu connect sama Tuhan. Ketika engkau mendengar khotbah ini, Anda ngomong, ya Roh Kudus bicaralah di dalam hidupku. Butuh connect sama Roh Kudus secara pribadi. Setiap pagi, waktu saudara bangun tidur, jangan kayak orang lain. Bangun tidur langsung sibuk. Saya ingin ajak saudara di awal tahun ini ambil komitmen. Setiap pagi bangun, duduk diam di bawah kaki Tuhan terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Senangkan hatinya, naikkan pujian, naikkan penyembahan, naikkan ucapan syukur. Senangkan hati Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu. Di situ Anda mulai connect sama Tuhan. Di situ Anda mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus secara pribadi di dalam hidup saudara. Anda menyembah, Anda nyanyikan lagu-lagu. Walaupun lagunya itu lagu yang dinyanyikan orang lain juga. Tapi nyanyikan itu dari hatimu. Yang langsung naik ke hatinya Tuhan. Pujian dari hatimu. Anda buat Tuhan secara pribadi. Ketika engkau buka Alkitab, engkau baca, semua orang Kristen Alkitabnya sama. Tapi tahukah saudara, ketika Anda baca ayat-ayat yang sama, pasal yang sama, kitab yang sama, tetapi hatimu connect sama Roh Kudus, Roh Kudus bisa bicara secara spesifik untuk hidup saudara secara pribadi.
Belajar ikut Tuhan bukan cuma KTP-nya Kristen, oh ya sama-sama. Yang lain ke gereja, saya ke gereja. Yang lain angkat tangan, saya angkat tangan. Yang lain dengar khotbah, saya dengar khotbah. Tapi gak ada pribadinya sama Roh Kudus. Tahun ini saya ajak saudara jalan secara pribadi dengan Tuhan. Ngomongan secara pribadi dengan Tuhan. Menyembah secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu yang akan membedakan ketika engkau connect sama Tuhan. Ketika hatimu connect sama Tuhan. Ketika pikiranmu connect sama Tuhan. Dan Tuhan menjadi pribadi yang hidup. Itu kuncinya. Bukan cuma konsep tentang Tuhan. Tapi Anda kayak ngomongan sama Tuhan. Kayak Tuhan benar-benar pribadi yang hidup. Dia jadi sahabatmu. Dia jadi bapak yang baik di dalam kehidupan saudara. Dia jadi pribadi yang nyata dalam hidupmu. Itu adalah momen di mana nanti di dalam hidupmu akan dimulai lembaran yang baru. Ketika dia mengerjakan keajaibannya. Itu bukan cuma mass product. Tapi keajaiban demi keajaiban. Itu ada sidik jarinya Tuhan. Yang secara spesifik bekerja secara pribadi, secara personal dalam hidup saudara. Amin. Tahun ini ayo lebih dekat sama Tuhan. Tahun ini lebih intim sama Tuhan. Tahun ini lebih karib sama Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau tahun ini mendekat lebih lagi sama Tuhan? Saya bawa saudara lebih maju lagi. Bukan hanya Tuhan itu seorang desainer yang membuat mujizatnya secara spesifik dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga adalah seorang master chef surga. Yang akan membuat hidangan-hidangan, menu-menu keajaiban yang unik buat saudara dan saya. Kalau kita bicara master chef, kita bicara tentang koki, maka kita akan ngerti yang namanya koki. Semakin banyak dia punya bahan, maka semakin bervariasi menu yang dia bisa buat. Kalau bahannya sedikit ya paling gitu-gitu aja yang dia bisa buat. Nasi goreng mungkin gitu ya. Tapi kalau bahannya lengkap, maka kreasinya juga akan luar biasa. Semakin banyak menu-menu yang istimewa yang dia bisa buat. Dan doa saya tahun ini keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara adalah keajaiban yang istimewa. Keajaiban yang langka. Percaya enggak saudaraku bahwa ada keajaiban tapi ada keajaiban. Ada keajaiban yang biasa kita dengar tapi akan ada keajaiban yang langka, yang jarang, yang rare, yang super rare. Untuk kita dengar. Nah, untuk seorang chef membuat menu yang langka seperti itu, tentunya dia juga akan butuh bahan-bahan yang langka juga. Betul apa tidak? Misalnya, ada kaviar, ada jamur travo putih, ada rempah saffron yang nilainya lebih mahal dari emas. Nah, waktu saya sebutkan bahan-bahan ini, mungkin kebanyakan dari kita, kecuali Anda orang yang memang penggemar di dunia kuliner itu, tapi mayoritas orang akan mungkin gak pernah dengar, mungkin jarang dengar tentang itu. Ini adalah termasuk kategori bahan yang langka. Ya, tapi ketika seorang chef punya bahan yang langka itu, dia bisa membuat menu yang langka juga untuk disajikan di dalam hidangannya. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara, bahwa Tuhan kita di surga saya yakin gudangnya penuh dengan bahan-bahan yang langka. Yang tidak terbatas apapun tersedia di surga. Karena itu ketika dia membuat keajaiban di dalam kehidupan kita, dia juga bisa membuat keajaiban yang langka. Yang jarang terdengar, yang mungkin hanya terdengar di cerita-cerita. Contoh ya, supaya gampang untuk kita memahaminya, itu tepat yang dialami oleh Ruth. Ruth itu waktu ikut sama mertuanya, namanya siapa? Naomi. Dia itu kerja hanya untuk survive. Dia mengumpulkan jelai-jelai yang jatuh ke tanah, dipungutin, dibawa pulang supaya bisa makan. That's it. Dia gak berpikiran aneh-aneh.
Tapi yang luar biasa saudaraku, cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ruth, ternyata Ruth digiring sama Tuhan, ngumpulkan jelainya di ladang seorang pria namanya Boas. Dan Boas ini bukan pria biasa. Boas ini konglomeratnya di kota itu. Oke. Dan yang ajaib ketika Boas ngelihat Ruth, ada something kretek in his heart. Ada sesuatu yang getaran yang dia rasakan di dalam hatinya. Entah gimana, kok bisa Boas jatuh cinta sama Ruth, padahal harusnya kalau bicara level sosial ekonomi jauh banget. Ini konglomerat itu orang yang memungut di ladangnya. Ini kalau saya renungkan itu benar-benar kayak drama Korea beneran. CEO jatuh cinta sama pegawai biasa. Bener gak? Ya orang zaman sekarang aja nganggap itu adalah cerita, itu cuma film. Tapi tahukah saudara, Ruth ngalami mujizat yang super rare, yang langka seperti itu. Di mana orang nganggap itu cuma dongeng dan cerita, tapi itu terjadi di dalam kehidupannya. Doa saya yang kayak gitu Tuhan juga kerjakan dalam hidup saudara. Yang langka, yang super langka seperti itu Tuhan jadikan. Katakan amin, amin, tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah. Doa saya tahun ini akan ada kesempatan yang langka. Akan ada proyek-proyek yang langka, yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan akan percayakan di dalam kehidupan saudara. Tuhan bisa loh kerjakan buat Ruth. Tuhan juga bisa kerjakan untuk keluarga saudara. Tuhan bisa berikan pekerjaan yang langka buat saudara. Kesempatan yang langka, kesempatan emas yang harusnya gak ada. Adanya cuma di film-film, di cerita-cerita. Tapi too good to be true, terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah. Tahun ini akan ada yang bersaksi. Yang percaya tahun ini akan bersaksi. Saya pun juga ngalami itu. Dalam sejarah gereja kita hampir 37 tahun. Biasanya saudaraku kalau gereja di mana-mana, Anda tanya deh. Di mana-mana kalau gereja kepengen punya gedung gereja sendiri, itu dimulai dari pertama cari tanah. Beli tanahnya dapat, terus kemudian mengurus perizinannya. Setelah mengurus perizinannya, terus mulai bangun pelan-pelan. Sampai jadi, benar apa tidak? Nah dalam konteks kita ini, sekian tahun yang lalu sebelum masa pandemi, kita ini kayak ngerasain favor Tuhan yang luar biasa. Sehingga gereja kita ini, khususnya yang di Jakarta, Tuhan buat mujizat yang sangat spektakuler. Tuhan kasih Soho Capital lantai 11 ini kepada kita. Dan buat kita di masa itu, sekarang aja masih. Tapi apalagi di masa itu, kita nganggap ini sesuatu yang besar sekali buat kita. Tuhan kasih satu lantai di Soho Capital, sesuatu yang tidak terbayangkan. Berapa harganya? Di sini per meter persegi. Apalagi ini high ceiling, bukan low ceiling. Itu beda lagi nilainya. Dan dikali satu lantai itu sesuatu yang sangat besar. Saking besarnya buat kita waktu itu, saya ngomong sama Pak Obaja, saya ngomong sama Bu Nita. Wah kita bersyukur banget Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk Jakarta. Sekarang fokus kita gantian berjuang untuk gereja kita di kota-kota yang lain. Kita mikirnya gitu karena sudah cukup yang Tuhan kasih. Kebesaran kebaikan Tuhan di Jakarta itu luar biasa. Itu yang saya omongin. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan mau ngasih sama kita siap gak siap? Tuhan kasih sama kita. Kita kepikiran gak kepikiran? Tuhan kasih sama kita. Di momen yang saya posisinya sudah gak lagi mikir untuk cari tempat baru di Jakarta. Tiba-tiba kesempatan baru muncul. Tiba-tiba kita ditawarin tempat di PIK, di Pantai Indah Kapuk. Ya tiba-tiba tempat itu di depan, ditawarkan di depan kita. Sudah lengkap, ada dengan izin gerejanya, dengan desainnya semuanya. Tinggal bangun. Itu kayak gak kepikir banget. Itu sesuatu yang beyond us. Gak ada di dalam planning, rencana sama sekali. Dan yang luar biasa, Tuhan menyertai kita dengan ajaib. Justru di masa pandemi, ketika segala sesuatu berhenti, pembangunan itu jalan sendiri. Dalam waktu 2 tahun jadi, September 2022, gedung kita, Haleluya Center, PIK,
opening pada waktu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mikirnya segini, Tuhan kerjakannya beyond. Ini super langka, kita nggak memulai dari bawah, kita membypass semua proses itu dan langsung jadi. Saya berdoa dan saya ngerasain dalam hati saya, ada orang di tempat ini ketika saya cerita tentang mujizat super langka dari semua bagian khotbah yang saya ceritakan hari ini, yang ini jadi rema buat saudara, dan doa saya tahun ini terjadi proyek yang super langka, berkat yang super langka, mujizat yang super langka, jawaban doa yang super langka Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Kalau Ruth bisa ngalami mujizat yang super langka, Anda juga. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Bahkan bukan hanya yang super langka yang Tuhan bisa kerjakan sebagai master chef surga, dia bisa kerjakan keajaiban yang super unik. Kalau tadi langka, ini unik. Ya, ibaratnya saudaraku, chef itu ada material-material yang tidak lazim, tidak biasanya. Contoh nih ya, ikan fugu di Jepang yang beracun. Lah, kok bahan yang beracun yang dikumpulin, yang dipakai? Eskamos di Meksiko, telur semut yang jadi bahan makanan mahal. Saya aja gak ngerti saudara, ini apa ini? Mungkin Pak Roni yang tahu urusan kayak gini nih. Bahan yang seperti ini. Tapi yang luar biasa, bahan yang sama di tangan chef biasa itu bahaya karena beracun. Tapi bahan yang sama di tangan master chef itu jadi makanan yang premium, makanan yang enak, makanan yang istimewa. Jadi hidangan yang dibuat bukan hidangan yang biasa, tapi hidangan yang unik. Ini yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, ketika mereka ada di pembuangan Babel. Sejak dari awal bulan ini, awal tahun ini, rema khotbah yang kita sampaikan adalah Tuhan berjanji, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Benar apa tidak? Itu rema sejak dari awal tahun ini. Itu kisah nubuatan disampaikan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan Babel. Ya. Tapi yang hebat, cara Tuhan menyelamatkan umatnya itu sangat unik sekali. Kalau di babak yang dulu mereka diperbudak Mesir, yang dipakai Tuhan menyelamatkan umatnya adalah Musa. Musa itu juga umat Israel yang dipanggil jadi nabi, disertai dengan kuasa Allah yang besar, melakukan mujizat yang spektakuler. Tapi ketika bangsa Israel di pembuangan Babel, yang dipakai oleh Tuhan menyelamatkan umatnya bukan sesama umatnya, tapi orang yang sama sekali gak mereka kenal. Orang yang bahkan tidak menyembah Allah Yehova. Namanya ada Raja Kores. Dia penguasa yang baru, Raja Persia, yang seharusnya sangat berbahaya. Dia bisa membuat polisi kebijakan untuk menekan, menindas, mempersekusi umat Tuhan. Tapi yang hebat, dari Raja Kores ini justru yang dipakai oleh Tuhan membawa keselamatan buat umat Tuhan. Kita baca ya, 2 Tawarik 36 ayat 23. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Lihat nih saudaraku, orang yang gak menyembah Allah Yehova ngomong begini, Ia menugaskan aku. Coba Anda renungin, Raja Kores loh, ngomong Allah Yehova menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Coba Anda renungkan ini. Yang bukan umatnya, yang tidak menyembah Allahnya, justru yang dipilih, justru yang dipakai, justru yang diurapi oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel, bahkan membangun bait Tuhannya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
nggak lazim, ini nggak biasa. Biasanya Tuhan bangkitkan raja orang Israel yang baru, nabi Israel yang hebat diurapi. Ini enggak, ini rajanya musuh. Orang yang nggak kenal Tuhan yang dipakai untuk menyelamatkan umatnya. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, kalau aku mau ngelunasin semuanya ini, mungkin Tuhan jamah hati orang tuaku. Mungkin Tuhan pakai keluargaku yang itu untuk membantu aku supaya bebas hutang. Bisa. Tuhan bisa pakai orang tua, Tuhan bisa pakai keluarga. Tapi mari saya beritahu saudara, jangan batasi Tuhan. Mulai sekarang saya mau katakan dalam nama Yesus, jangan batasi Tuhan. Tuhan punya 1001 cara. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menolong kita, untuk membuka jalan buat kita, untuk mendatangkan keselamatannya di dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai keluarga saudara. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang yang tidak Anda kenal. Tuhan juga bisa pakai musuh saudara. Anda percaya enggak? Tuhan bisa pakai musuh saudara untuk mendatangkan keselamatannya dalam hidup saudara. Apa saja dan siapa saja yang paling tidak lazim, yang paling tidak masuk akal, Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup saudara. Jadi hari ini, tahun ini, kalau Anda mau mengalami new wonders, keajaiban yang baru, stay open, terbuka terhadap pimpinan Tuhan, terbuka terhadap cara Tuhan bekerja, dan jangan pernah batasi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang terakhir sekarang, mungkin ada di antara saudara yang ngomong, Pak, tapi dalam hidup saya nggak punya banyak, saya punyanya cuma sedikit. Apakah Tuhan masih bisa bekerja dalam hidup saya? Saya mau katakan sama saudara, anak kecil yang punyanya cuma 5 roti dan 2 ikan, Tuhan masih bisa bekerja. 5 roti 2 ikan itu diberkati oleh Tuhan, berlipat ganda, bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul. Saya mau katakan sama saudara, yang sedikit di tanganmu, tapi engkau serahkan di tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, akan Tuhan pakai untuk mengerjakan yang banyak, yang besar, yang lebih dari yang kau pikirkan dan bayangkan. Bahkan setelahnya akan ada sisa, akan ada kelimpahan, masih Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Jadi ini Tuhan kita. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Pak, saya bahkan gak punya sedikit, saya punyanya cuma 1 saja yang tersisa. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, Musa juga cuma punya 1 tongkat di tangannya. Dia gak punya yang lain. Dia punyanya cuma tongkat. Tapi 1 tongkat yang diurapi oleh Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk membelah lautan, untuk melakukan mujizat-mujizat keajaiban yang tidak masuk akal. Karena kuasanya tidak terbatas. Keterbatasanmu tidak membatasi Tuhan melakukan keajaibannya yang tidak terbatas. Bahkan kalau seandainya Anda ngomong, 1 pun saya nggak punya. No, nggak ada sama sekali. Saya mau ngomong sama saudara yang sudah nggak punya harapan, nggak punya pegangan, nggak punya sesuatu yang engkau andalkan dalam kehidupan saudara. Tuhan masih mampu. Tuhan masih bisa bekerja dalam hidup saudara. Kalau Anda masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu, Raja Yosafat yang sedang beraliansi dengan Raja Israel dan Raja Amon untuk berperang melawan Moab. Masih ingat kisah itu? Mereka ada dalam situasi yang susah. Kehabisan air, airnya habis. Mau perang tapi gak ada air, mati. Rajanya terancam mati, semua tentaranya terancam mati. Tapi di momen yang menentukan mereka datang sama Tuhan. Melalui hambanya Nabi Elisa, disampaikan firman Tuhan, bangun parit-parit.
Karena kata Tuhan, tidak akan ada angin yang membawa awan. Dan tidak akan ada hujan. Tapi yang parit-parit kosong itu, aku akan buat penuh. Yang kosong Tuhan ngomong aku buat penuh. Padahal gak ada. Kalau yang lainnya mungkin masih ada 5 roti, 2 ikan. Ini gak ada. Parit-parit bendungan yang kosong Tuhan ngomong aku buat penuh. Dan beberapa saat kemudian tepat seperti itu yang terjadi. Out of nowhere. Secara tidak terduga. Tuhan buat ada aliran air dari pegunungan Amon. Dari dataran tinggi bisa ngalir masuk sampai ke bawah. Gak ada hujan, gak ada angin. Parit-parit yang kosong penuh. Saya nubuatkan dan saya lihat dengan mata iman saya ada orang-orang di tempat ini yang saat ini Anda keadaannya kosong. Tapi saya mau katakan Anda hari ini percaya dengan firman Tuhan. Anda tangkap rema tahun ini adalah the year of new wonders. Ini bukan rema buat orang lain. Tapi ini rema secara khusus. Tuhan bicara sama saudara dan engkau percaya. Saya nubuatkan tahun ini. Yang kosong Tuhan penuhkan. Yang kosong Tuhan buat penuh. Saya berdoa Tuhan buat penuh hidup saudara. Tuhan buat penuh pekerjaan saudara. Tuhan buat penuh sukacita saudara. Tuhan buat penuh damai sejahtera di dalam keluarga saudara. Tuhan buat penuh masa depan saudara. Tuhan buat penuh hidup saudara. Karena Dia Allah yang tidak terbatas. Dan Dia sanggup lakukan segala perkara. Anda percaya? Yang yakin firman hari ini untuk saudara. Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang. Jangan menyanyikan lagu ini biasa ya. Personal dari hatimu ke hati Tuhan. Angkat 2 tanganmu, mari katakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, mari segenap hati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya berdoa ada iman di hati saudara untuk berkata, firman Tuhan hari ini buat saya. Buat saya. Dan hari ini tangkap janji Tuhan ini. Dia yang membuat keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. It's enough, more than enough for everybody. Lebih dari cukup buat setiap orang. Bukan hanya segelintir orang. Bukan hanya orang tertentu. Tapi buat saudara juga. Anda juga. Anda juga. Anda yang percaya firman Tuhan ini buat saudara. Anda yang percaya keajaiban juga tersedia buat Anda secara pribadi. Angkat 2 tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Aku percaya. Mari berdoa. Naikkan pujian. Katakan aku percaya. Aku percaya. Tahun ini tahun keajaiban baru. Buat keluargaku. Buat hidupku. Buat pernikahanku. Buat kesehatanku. Buat masa depanku aku percaya. Buat pekerjaan, buat keuanganku, buat pelayananku, aku percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih karena ada bagianku, ada keajaibanku, ada mujizatku. Aku percaya.
bersaksi. Aku juga akan bersaksi. Tahun ini Tuhan yang mengadakan keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yang terakhir saudaraku, ketika Tuhan mengerjakan mujizatnya secara personal, itu tailor-made, yang didesain dan dikerjakan secara khusus buat kita. Bukan buat orang lain, tapi buat kita secara personal. Di sisi yang lain Tuhan juga mau kita kenal Tuhan secara personal. Saya ajak saudara tahun ini lebih dekat, lebih dalam, lebih intim dengan Roh Kudus. Anda yang mau untuk mendekat sama Tuhan, Anda yang mau untuk kenal sama Tuhan secara pribadi, jalan secara pribadi dengan Tuhan. Mari angkat dua tangan saudara, sembah Tuhan. Katakan bahwa aku lebih dekat. Aku mau belajar lebih kenal. Isi hatimu ya Tuhan. Isi hatimu. Ajari aku mengenal Kau lebih dalam. Ajari aku firman-Mu, jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Ajari aku Tuhan, supaya aku bisa menangkap isi hati-Mu, rancangan-Mu dalam hidupku. Ajar aku untuk melihat bahwa kami lebih dekat, lebih karib, lebih kenal, lebih intim, lebih lagi. Kami rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Engkau Yesus terutama. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami lebih sungguh, lebih taat, lebih komit dengan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami milik Tuhan, hidup kami milik Yesus. Haleluya, terima kasih ya Roh Kudus. Mari katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang terakhir katakan, imanku bersepakat